I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Trimaulidia, pemateri pertama dari kelompok 6 dalam penelitian yang berjudul Analisis Keputusan Nasabah dalam Memilih Menabung di Bank Syariah, studi kasus pada mahasiswa dan mahasiswi perbankan syariah semester 5 kelas B. Dalam penelitian ini, kelompok kami membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah pengetahuan dan objek fisik bank sama-sama mempengaruhi nasabah dalam menabung di bank syariah? Yang kedua yaitu, apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah? Dan yang ketiga yaitu, apakah objek fisik bank berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah? Dari rumusan masalah tersebut, kelompok kami juga membuat hipotesis. Hipotesis untuk rumusan masalah yang pertama yaitu H0-nya adalah pengetahuan dan objek fisik bank tidak sama-sama mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Untuk H1-nya, pengetahuan dan objek fisik bank bersama mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Untuk hipotesis rumusan masalah yang kedua yaitu H0-nya adalah pengetahuan tidak mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di bank syariah. Untuk H1-nya adalah pengetahuan mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di bank syariah. Untuk hipotesis rumusan yang ketiga yaitu H0-nya adalah objek fisik bank tidak mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di bank syariah. Untuk H1-nya adalah objek fisik bank mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di bank syariah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jawaban hipotesis, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar teorinya. Yang pertama yaitu bank syariah. Bank yang beroperasi ini dengan tidak mengendalikan pada bunga atau bisa juga diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang beroperasional dan produknya itu dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bank syariah ini dibentuk agar terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan hasil usaha antara pemilik dana dan bank selaku pengelola. Pada sisi penghimpunan dana masyarakat atau funding, pemilik dana berhak atas bagi hasil dari usaha baik sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Jika bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana nanti akan naik turun, itu wajar sesuai dengan usaha bank dalam mengelola dana. Pada 3 jenis produk utama penghimpunan dana ini masyarakat ada 3. Yang pertama yaitu biro wadiah, yang kedua tabungan wadiah, yang ketiga yaitu deposito mudharabah. Jadi pendapatan bank dapat dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungannya, kebijakan untung kecil dari pertransaksi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua yaitu Fitriah Yulianti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriah Yulianti. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai teori hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu adalah keputusan nasabah dalam menabung. Keputusan nasabah dalam menabung di sini yaitu keputusannya adalah suatu proses penyelesaian pendekatan suatu masalah di mana terdiri dari yang pertama pengenalan masalah, dan yang kedua adalah mencari informasi, dan yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Selanjutnya adalah tahap-tahap proses pembelian di mana tahap ini ada 5. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, mencari informasi, evaluasi alternatif, dan yang keempat adalah kepuasan membeli. Yang kelima adalah proses pasca membeli. Selanjutnya adalah objek fisik bank. Objek fisik bank di mana bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang sensitif terhadap karyawan, transaksi, dan konsumennya adalah suatu alat yang esensial dapat membedakan jasa dengan jasa pesaingnya.
Selanjutnya adalah kunci yang harus dimiliki oleh seorang manajer perusahaan jasa. Yang pertama, apa yang diperlukan pasar. Jika tidak tersedia di suatu lokasi yang nyaman, maka pembelian akan terhambat dan tertunda. Dan yang kedua adalah sejauh mana kepentingan perlengkapan dalam mengambil keputusan lokasi. Dan yang ketiga adalah apakah organisasi jasa mempengaruhi keputusan lokasi. Dan poin terakhir adalah pengetahuan nasabah. Nah, pengetahuan nasabah di sini yaitu pengetahuan konsumen adalah sesuatu yang telah dipahami dan dimengerti oleh konsumen tentang produk yang dibutuhkan. Jenis keputusan yang akan dimiliki konsumen ini dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama itu pengembalian keputusan dengan informasi yang terbatas apabila informasi tentang suatu produk itu tidak dikuasai. Dan yang kedua adalah pengembalian keputusan dengan informasi yang memadai pada kondisi ini. Nah, konsumen ini telah memiliki dan menguasai tentang produk yang dibutuhkannya. Dan yang terakhir adalah pengembalian keputusan dengan informasi yang luas. Pada kondisi seperti ini, konsumen itu justru sudah sangat mengenal produk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen itu telah mengetahui semua karakteristik produk yang dibutuhkannya. Dan yang terakhir adalah pengembalian keputusan dengan informasi yang luas. Pada kondisi seperti ini, konsumen itu justru sudah sangat mengenal produk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen itu telah mengetahui semua karakteristik produk yang dibutuhkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulifatur Rahma Alif. Sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan melanjutkan pada bab kajian teori dari pemateri sebelumnya, yaitu pada poin kelima, di mana terdapat citra bank. Citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu yang diperoleh sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan seseorang tersebut. Kemudian, pentingnya citra perusahaan di sini dikemukakan oleh Grundrose. Yang pertama yaitu menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran secara eksternal. Citra positif di sini yaitu memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan secara efektif. Sedangkan citra negatif di sini yaitu akan mempersulit perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua di sini yaitu sebagai penyaring untuk mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. Kemudian yang ketiga di sini yaitu sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas pelayanan perusahaan. Kemudian yang keempat di sini yaitu mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal. Kemudian pada poin yang keenam di sini yaitu regresi logistik. Regresi logistik di sini adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya pada regresi linier yang biasa disebut dengan ordinary list queries atau OLS regression. Perbedaannya adalah pada regresi logistik di sini yaitu peneliti memprediksi variabel terikat dengan berskala dikotomi. Berskala dikotomi di sini adalah skala data nominal atau dengan dua kategori. Regresi logistik di sini yaitu dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log.
transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds di sini dalam regresi logistik adalah probabilitas. Kemudian regresi logistik di sini dibedakan menjadi dua, yaitu regresi logistik biner yang digunakan pada dua kemungkinan pada variabel Y, yaitu misalnya membeli dan tidak membeli. Kemudian yang kedua di sini yaitu regresi logistik multinominal yang digunakan pada variabel Y lebih dari dua kategori. Selanjutnya kita kepada bab selanjutnya, yaitu analisis data dengan menggunakan SPSS. Baik, selanjutnya kita beralih kepada bab ketiga, yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama, analisis. Dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pengetahuan dan objek fisik bank berpengaruh terhadap keputusan nasabah pada mahasiswa dan mahasiswi perbankan syariah. Adapun data yang akan diolah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Di sini kami telah mendapatkan sebuah data dari mahasiswa dan mahasiswi, yaitu dengan total 38 orang. Di sini kami peroleh dengan membagi atau menyebarkan kuesioner untuk memilihnya. Kemudian kita total tentang pengetahuan responden, objek fisik bank syariah, kemudian keputusan responden, kita total semuanya. Jadi kita lanjut kepada pengujian SPSS 24. Kita buka, itu terdapat beberapa kolom di sini, yaitu di kolom nama. Yang pertama saya isi X1, garis kedua yaitu X2, kolom ketiga, barisan ketiga yaitu Y. Pada label di sini X1 saya kasih nama pengetahuan responden. Kemudian X2 di sini saya kasih nama objek fisik bank syariah. Kemudian variabel Y saya kasih keputusan nasabah. Pada kolom desimal saya atur menjadi 0 supaya tidak menjadi desimal. Kemudian klik data view. Nah, di sini sudah terdapat X1, X2 dan Y. Kita copy paste X1 yaitu pengetahuan responden pada kolom total. Kita copy. Kemudian kita paste pada kolom X1. Kemudian kita klik lagi, kita copy lagi pada objek fisik bank syariah pada kolom total. Kita copy. Kita paste pada X2. Selanjutnya pada total keputusan nasabah kita copy. Kemudian kita paste pada kolom Y. Nah, sudah semuanya di copy. Terdapat 38 mahasiswa dan mahasiswi yang telah memilih.
Kemudian kita klik analisis, kemudian pilih regression dan klik linear. Kemudian keputusan nasabah atau variabel Y saya pindah kepada dependent. Kemudian X1 dan X2 saya pindah ke independent. Kemudian klik statistik dan kita centang Durbin-Watson dan continue. Kemudian klik OK. Kita tunggu beberapa tabel di sini hasil uji menggunakan SPSS. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini adalah autokorelasi. Kita klik copy dan salin kepada Word. Saya paste di sini. Uji autokorelasi di sini yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Apabila nilai D lebih besar dari DU, tabel Durbin-Watson, dan lebih kecil dari 4 min DU atau DU kurang dari D dan lebih dari 4 min DU, maka dapat dikatakan model regresi yang digunakan terbebas dari masalah autokorelasi. Kemudian nilai D akan berada di kisaran 0 sampai 4 apabila D berada di antara 1,5 dan 2,46, maka tidak ada autokorelasi. Dan apabila nilai D ada di antara 0 hingga 1,10, dapat disimpulkan bahwa data mengandung autokorelasi positif. Dan bila rendah dari 2,90 dapat disimpulkan terdapat autokorelasi negatif. Kemudian ini berupa hasil dari uji SPSS 24. Kemudian saya analisis. Model regresi. Model regresi di sini yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson. Ini adalah Durbin-Watson. Dalam signifikansi 5% dengan N38 dan jumlah variabel independen yaitu 2 sama dengan K-2, maka pada tabel Durbin-Watson yaitu memberikan nilai D 2,051 dan DU 1,5937, DL 1,3730 dan 4 min DU yaitu 2,403. Dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena syarat tidak terjadi autokorelasi ialah DU kurang dari D kurang dari 4 minus 4 minus DU. Nah, maka tabel ini tidak terdapat
autokorelasi atau data yang kami peroleh dari mahasiswa dan mahasiswi perbankan syariah kelas B, maka tidak terdapat autokorelasi karena DU kurang dari D dan kurang dari 4 min DU. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Maudatul Mufidah, pemateri terakhir dari kelompok 6 yang menjelaskan tentang regresi logistik. Judulnya sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Dalam regresi logistik ini, untuk menjawab hipotesis terdapat dua uji. Yang pertama uji signifikansi secara parsial dan uji signifikansi secara simultan atau parameter. Berikut merupakan penjelasannya. Di sini saya sudah mempunyai data yang didapatkan dari menyebarkan kuesioner. Data ini didapatkan dari jawaban mahasiswa dan mahasiswi perbankan syariah kelas PBSB semester 5. Dalam kelas tersebut terdiri dari 38 mahasiswa dan mahasiswi, Dalam kuesioner tersebut terdapat 3 variabel. Yang pertama X1 pengetahuan responden, X2 objek fisik bank, dan Y keputusan responden. Dalam variabel pengetahuan responden terdapat 3 pertanyaan yang skala pengukuran jawabannya itu terdiri dari 1 sampai 5. Nilai 1 merupakan skala nilai untuk sangat tidak setuju, dan skala 5 untuk jawaban sangat setuju. Begitu juga dengan X2, untuk objek fisik bank syariah terdapat 3 pertanyaan. Kecuali dalam keputusan responden atau Y. Variabel Y. Dalam variabel Y ini, pertanyaannya hanya 1, akan tetapi jawabannya skala pengukurannya 2, yaitu setuju dan tidak setuju. Jika responden menjawab setuju, maka nilainya 1. Jika responden menjawab tidak setuju, maka nilainya 0. Kenapa seperti itu? Karena variabel Y ini merupakan variabel kategorinya dan yang menentukan bahwa regresi ini merupakan regresi logistik. Dalam penelitian ini, jenis regresinya merupakan jenis regresi logistik binar atau nominal. Nah, dalam pengujiannya itu yang diuji merupakan total dari pertanyaan ini, nilai totalnya. Yang ini serta yang ini. Lanjut kita ke SPSS. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste nilai data tersebut yang barusan ke dalam SPSS. Sebelum kita mengujinya, kita ke variabel view dulu. Kita ketik dulu X1, X2, dan Y-nya. Lalu di measure itu X1-nya kita berbentuk scale. Yang ini juga. Terus yang Y, karena ini merupakan regresi logistik nominal, maka kita bentuk nominal. Kita kembali ke data view. Cara menganalisis regresi logistik sebagai berikut dengan cara klik analyze regression, lalu binary logistik. Akan muncul jendela seperti ini, lalu kita pindahkan X1-nya ke covariate, Y-nya ke dependent, lalu klik option, kita klik classification plot Hash-Merle-Mesow, selalu correlation, lalu iteration history, lalu klik continue, lalu klik OK. Nanti akan muncul output SPSS-nya. Kita tunggu. Nah, masih proses.
Nah, ini merupakan output dari uji regresi logistik. Dalam regresi logistik sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, terdapat asumsi-asumsi yang harus diuji. Yang pertama, uji signifikansi secara simultan atau parameter. Yang kedua, uji secara parsial. Dalam uji secara simultan atau parameter itu untuk menjawab rumusan masalah yang pertama atau hipotesis yang pertama, yaitu menjawab apakah kedua variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Untuk menjawab tersebut, kita lihat tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Nah, ini kita lihat di tabel ini. Dengan cara melihat nilai signifikansi yang ada dalam tabel ini. Ketentuannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Sedangkan jika lebih dari 0,05 atau alfa, yang diterima merupakan H1, H0-nya ditolak. Dalam penelitian ini, hipotesis yang pertama merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa bank tidak bersama-sama mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Hipotesis yang ke-1 atau H1, pengetahuan dan objek fisik bank bersama-sama mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Kita lihat nilai signifikansi yang ada dalam Omnibus Test of Model Coefficient. Ternyata nilai signifikansinya lebih dari 0,05, yaitu nilainya 0,102. Nah, nilai signifikansinya sebesar 0,102 dan ini lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesis yang diterima merupakan hipotesis 1, yaitu pengetahuan dan objek fisik bank bersama-sama mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Ini uji secara simultan atau bersama-sama atau parameter secara bersamaan. Untuk hipotesis yang kedua sama yang ketiga, kita melihat di tabel pada variable in the question. Pada variable in the question. Nah, ini merupakan uji signifikansinya secara parsial atau secara individual. Nah, sudah variable in the question ini. Kita lihat nilai signifikansinya. Untuk X1 atau pengetahuan responden sebesar 961. Ini merupakan untuk menjawab hipotesis yang kedua. Hipotesis yang kedua itu pengetahuan tidak mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di bank syariah. H1-nya pengetahuan mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di bank syariah. Nilai signifikansinya sebesar 961 dan ini merupakan nilai lebih besar dari 0,05, maka H1-nya diterima. Dan untuk X2-nya sama, lebih besar dari 0,05, maka H1-nya yang diterima. Kesimpulannya dalam penelitian ini, yang pertama secara simultan atau parameter, pengetahuan dan objek fisik bank bersama-sama mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Yang kedua, pengetahuan mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Yang ketiga, objek fisik bank mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih jenis bank syariah.